itu ada 7 pintu, laha sab'atu abwabin, likulli babin minhum juz'un maqsumun minar rijali wan nisa. Setiap pintu mempunyai bagian yang dibagi untuk kaum laki-laki dan wanita. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Pertanyaan dari Rasul, apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu kami ini? Maka malaikat Jibril menjawab, tidak, tapi bahwa pintu neraka terbuka ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil ma'siyah wal mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil janani samaniyatu abwab min dahabin murasaybil jauhar maktubun ala babil awal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa babul anbiya wal mursalin wasyuhada wal asfiya al-ilaih manahu wa a'lam bi muradi. Salawat beserta salam selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, hingga kita semua yang semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaat darinya, terutama di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan lagi materi yang tertunda yang masih dalam putar pembahasan akidah samiyah. Ketika manusia dimasukkan ke neraka, itu beda-beda tahapan nerakanya, dan juga ada pintu-pintu neraka yang dijaga oleh malaikat Jabaniyah, yang dipimpin oleh malaikat Malik, malaikat Jabaniyah. Bahkan di neraka itu ada 7 pintu, laha sab'atu abwabin, likulli babin minhum juz'un maqsumun minar rijali wan nisa. Setiap pintu mempunyai bagian yang dibagi untuk kaum laki-laki dan wanita. Bahkan ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Jibril alaihi salam kanat abwabuha kanu binahadihi walahla walakinnaha maftuhatun ba'duha. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam.
Pertanyaan dari Rasul, apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu kami ini? Maka malaikat Jibril menjawab, tidak. Tapi bahwa pintu neraka terbuka ke bawah. Maka oleh karena itu sebagian lebih ke bawah daripada sebagian yang lain. Asfalun min ba'di minal babi ilal babi masiratun sab'umiyati sanah kullu babin minha asyaddu harra minal ladhi yalihi sabi'ina dhofan. Bahkan jarak dari satu pintu ke pintu yang lain diperkirakan dalam perjalanan 700 tahun. Setiap neraka itu mempunyai panas, bahkan lebih sangat panasnya bila dibandingkan dengan pintu yang ada di sampingnya, dengan selisih 70 kali lipat. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Qala alaihissalam, man sakana hadil abwab. Kepada Rasul, kepada Nabi, kepada malaikat Jibril, siapa yang menempati pintu-pintu itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, amal babul asfal tapihi al munafiqun wa man kafara min ashabil ma'idah wa ali fir'aun wasmul hawiyah. Dan selain ada pintu, ada nama nerakanya pun, termasuk nama-nama neraka. Adapun pintu yang paling bawah, kata malaikat Jibril, maka di dalamnya ditempati oleh orang-orang munafik. Makanya ada firman innal munafiqina fi darkil asfala safilin minan. Sungguhnya orang munafik itu di dalam neraka itu di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah itu adalah namanya adalah neraka hawiyah. Maka dalam surah apa di jama itu koma adrok kama ya juga ada neraka hawiyah. Penghuninya neraka yang paling bawah, pintu yang paling bawah yang dinamakan dengan neraka hawiyah adalah orang-orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik itu ya ibarat duri di dalam daging, gitu. Karena lebih membahayakan, memusuhinya dari dalam. Dan munafik ini adalah munafik fiddin. Karena munafik itu ada munafik fiddin, ada munafik bil amal. Gitu. Munafik fiddin itu munafik dalam agama. Di depan orang muslim mengatakan saya itu orang yang beriman kepada Allah, saya itu muslim, saya itu beribadah kepada Allah. Tapi di depan orang-orang yang kufur kepada Allah, di depan non-muslim berkata bahwa dirinya adalah golongannya, bukan daripada orang muslim. Nah, itu munafik fiddin. Itulah yang akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Berbeda dengan munafik fil amal. Munafik fil amal itu kalau disuruh melakukan sholat, misalnya, nah sholatlah kamu, iya Pak. Kamu puasa, iya Pak. Tapi di belakang tidak melaksanakan, itu munafik fil amal. Walaupun ada ciri-ciri munafik, itu tetap saja munafik yang akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah adalah munafik fiddin. Ayatul munafikina salasun ida hadasa kadaba wa ida wa'ada halaba wa ida minak khona, gitu. Ketika berbicara berbohong, itu. Ketika bersumpah
palsu, ketika dipercaya khianat. Itu tetap saja yang munafik din yang akan menjadi penghuni neraka. Dan siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah, yang dinamakan neraka hawiyah, selain orang-orang munafik, adalah waman kafara min ashabil maidah wa ali fir'aun, dan juga orang-orang yaitu yang kufur kepada Allah, termasuk orang-orang yang mempunyai hidangan serta keluarganya Fir'aun. Itu keluarga Fir'aun, dalam arti Fir'aun dan kaumnya. Karena ada keluarga Fir'aun, kalau keluarga di satu rumah ada yang masuk surga, bahkan istrinya. Siapa? Siti Asyah. Siti Asyah itu istrinya Fir'aun masuk surga. Itu Siti Asyah. Kesabarannya menghadapi suaminya sendiri Fir'aun. Makanya Siti Asyah tidak punya anak. Fir'aun tidak punya anak dari Siti Asyah. Kenapa? Karena Siti Asyah yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika berhubungan badan dengan Fir'aun, ketika Fir'aun ingin berhubungan badan dengan Siti Asyah, maka Allah ganti dengan jin Ifrit. Jin Ifrit yang menyerupai Siti Asyah. Nah itu diganti oleh Allah. Nah jadi Fir'aun itu berhubungannya dengan jin Ifrit yang menyerupai Siti Asyah. Makanya Siti Asyah selamat wa asyatu fir'auna wa asyatu mar'atu fir'auna farajataha 'alaika ya. Itu dalam doa aras kan ada itu. Ada doa aras, ada doa kanjul aras. Nah, itulah ya. Jadi kita fokus kepada tadi alam Fir'aun, keluarga Fir'aun, dalam arti kaum-kaumnya Fir'aun yang setipu dalam kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penghuni nerakanya, neraka hawiyah, neraka yang paling bawah. Itu pintu neraka yang pertama, dan juga penghuninya pintu neraka yang paling bawah, yang pertama yang paling bawah, dari bawah dulu berarti ini urutannya gitu. Yaitu penghuninya adalah orang-orang munafik dan juga ashabul maidah dan juga keluarga Fir'aun, terkecuali Siti Asyah. Kedua dari bawah, pintu kedua neraka, al-babus sani fihi musyrikuna wasmul jahim. Pintu neraka yang kedua, ini urutannya dari bawah ke atas. Itu penghuninya adalah orang-orang yang musyrik kepada Allah. Yang musyrik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kepada Allah percaya, kepada selain Allah juga percaya, itu musyrik. Jadi ada musyrikun, ada kafirun, gitu. Beda. Kalau orang kufur sama sekali tidak percaya kepada Allah. Kalau kafir, kalau kufur iman, gitu. Kalau kufur iman. Kalau musyrikun percaya kepada Allah dan percaya kepada sesembahan selain Allah, sesembahan selain Allah. Lain itu musyrikun namanya. Maka musyrikun itu nanti di nerakanya ada di tahap kedua dari bawah. Nama nerakanya adalah neraka jahim, yaitu neraka jahanam, yang dikenal dengan neraka jahanam, neraka yang paling panas, gitu. Di dalam neraka jahim itu ada jurang yang sangat dalam. Maka di dalam jurang tersebut dikenal dengan neraka wail, dikenal dengan neraka wail. Bagi siapa neraka wail? Bagi orang yang suka gibah, bagi orang yang bercandanya berlebihan sehingga terjerumus pada jurang kekufuran. Gitu. Kalau misalnya bercanda tapi tidak terjerumus pada jurang kekufuran, ya tidak apa-apa.
Kan tidak sedikit orang yang bercanda tapi berlebihan. Contoh misalnya, saya mah nanti kalau maksiat itu nggak tanggung-tanggung kalau maksiat. Emang kenapa? Nanti kan malaikat Jabaniyah kesal ditendang sama malaikat Jabaniyah langsung masuk surga misalnya, nerakanya kelewatan. Itu bercandanya berlebihan, bisa terjerumus pada kemurtadan. Betul itu, gitu. Saya baru tadi bertemu dengan malaikat penjaga langit gitu. Saya tepuk misalnya keningnya, nah itu kan berlebihan, gitu. Jadi kalau bercanda-bercanda yang sifatnya tidak mengakibatkan pada kekufuran tidak apa-apa. Maka dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil humazah. Neraka wail itu bagi orang yang suka bercanda yang berlebihan dan juga bagi orang yang sering menggibah, itu yang suka menggibah. Itu neraka wail. Neraka wail itu jurang di dalam neraka jahanam. Itu. Ketiga, pintu yang ketiga dari bawah itu pintu neraka sakor namanya. Tahapan kedua dari bawah nama nerakanya neraka sakor. Itu juga ada pintunya. Penghuni neraka sakor di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala. Itu adalah penghuni neraka sakor. Wal babus salis fihi shadibuna wasmu sakor. Jadi orang-orang yang suka menyembah berhala, baik berhala secara gambar, berhala dengan bentuk-bentuk berhala, itu yang menyembah. Sedangkan tahapan yang keempat dari bawah, warabi wal babur rabi fihi iblis wa man tabi'ahu wal majusi wasmul lazo. Pintu yang keempat adalah, yaitu di pintu yang keempat, pintu tahapan neraka yang keempat, dikenal dengan neraka lazo. Penghuni di dalamnya adalah ditempati oleh iblis dan kocok-kocoknya. Iblis wa man tabi'ahu, penghuninya adalah iblis dan kocok-kocoknya. Itu yang mengikuti iblis. Siapa pengikut iblis? Setan. Makanya setan itu terbagi dua, ada setan jin, ada setan manusia. Makanya jangan sembarangan nuduh. Sama selalu diganggu jin, nanti jin jawab, saya juga selalu diganggu manusia, gitu. Karena dua-duanya disuruh ibadah kepada Allah. Sifat setan adalah pengganggu. Jadi kalau manusia punya sifat pengganggu, khawatir itu sudah sedang diasuh oleh iblis untuk dijadikan setan manusia. Karena sifat syaitania adalah sifat mengganggu terus, menghalang-halangi terus. Nah, itu sifat setan. Maka setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Itu kalau sudah menjadi pengikutnya terus-terusan hingga sebelum wafatnya, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan bersama iblis, gitu. Yaitu di neraka lazo. Dan juga penghuni neraka lazo itu adalah orang-orang majusi. Orang-orang majusi itu adalah penyembah api. Majusi itu yang menyembah kepada api. Itu agama majusi. Makanya gentingnya majusi itu di zaman tabi'in, akabir tabi'in yang dikenal adalah Syekh Hasan Basri atau Imam Hasan Basri. Nah, itu yang keempat. Nama nerakanya adalah neraka lazo. Penghuninya adalah iblis dan pengikutnya. Maka semoga kita diselamatkan dari godaan iblis, dari godaan setan.
setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Tidak semua jin menjadi setan, tidak semua manusia juga menjadi setan. Itu makanya setan itu adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata karena sudah menjadi pengikut iblis. Yang kelima, wal babul khamis, pintu neraka yang kelima, yaitu dinamakan nerakanya neraka Hutomah. Dikenal neraka yang tahapan kelima, yaitu adalah neraka Hutomah. Siapa penghuni neraka Hutomah? Yaitu adalah orang-orang Yahudi, yaitu fihi al-Yahud, orang-orang Yahudi. Itu akan menjadi penghuni neraka Hutomah. Kemudian pintu yang keenam, wal babis sadisu fihin nasara wasmu sa'ir. Di pintu yaitu yang keenam, maka itu ke dalamnya ada penghuninya. Di balik pintu itu ada penghuninya. Siapa penghuninya? Adalah orang-orang Nasrani. Dan dinamakan nerakanya dikenal dengan neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Nah, setelah 6 tahapan neraka diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Jibril diam. Tadi kan menceritakannya 7 ya. Kemudian Jibril berdiam. Terus Nabi bertanya, "Suma amsaka Jibril?" Faqala salam, "Ya Jibril, bima tahbiruni?" Ansakani babis sabi. Wahai Jibril, kenapa engkau berdiam? Kenapa engkau tidak menceritakan penghuni neraka yang ke-7? Tahapan yang ke-7 berarti tahapan yang paling ringan di atas. Itu. Kenapa tidak disampaikan? Siapa yang menempati pintu ke-7? Gitu. Baik Jibril. Kemudian faqala, ya Muhammad, atas alani anhu. Wahai Muhammad, apakah engkau menanyakan tentang yaitu neraka yang ke-7? Aqala bala. Benar wahai Jibril. Qala. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ahlul kabair min ummatika alladziina matu wa lam yatubu. Wahai Muhammad, yang menempati pintu ke-7, yaitu neraka yang paling di atas, itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ahlul kabair min ummatika, dari umatmu. Itu penghuninya adalah umatmu yang melaksanakan dosa besar. Alladziina matu wa lam yatubu. Kemudian orang-orang itu meninggal dunia tanpa melaksanakan taubat. Tidak taubat sebelum wafat. Kalau taubat sebelum wafat mah tidak akan. Kemudian mendengar jawaban dari malaikat Jibril alaihissalam, akhara Nabi alaihissalam. Kemudian Nabi yaitu jatuh dan pingsan, saking mencintai umatnya. Saking Nabi mencintai umatnya. Akhara alaihissalam, yaitu mugisan alaih, sehingga Nabi yaitu pingsan ketika mendengar jawaban malaikat. Dan kalau Nabi SAW sudah sembuh dari pingsannya, beliau berkata, hai Jibril, besar musibahku dan aku sangat takut apabila umatku dimasukkan ke neraka. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya, mereka akan dimasukkan ke neraka orang yang melakukan dosa besar dari umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menangis dan Jibril juga menangis. Bingung Nabi, kok
Jibril ikut menangis. Gitu ya. Ketika Nabi mendengar jawaban dari malaikat Jibril bahwa umatnya akan masuk neraka, umat yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat sebelum wafat, berarti yang dosa kecil mah tidak masuk. Ya dosa kecil juga kalau tumpuk jadi besar, ya gitu. Kecil juga kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar gitu. Makanya semoga kita alhamdulillah kita yang ditakdirkan oleh Allah SWT setelah selesai sholat kita beristighfar, mengistighfari diri, kedua orang tua, guru-guru kita muslimin muslimat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita beristighfar bukan cuma untuk diri kita, tapi kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, saudara-saudari kita, muslimin muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah wafat. Gitu. Insya Allah luntur dosa. Gitu ya. Selalu sering mandi, walaupun sering ke sawah, kalau sering mandi tetap insya Allah bersih. Betul ya. Nah itu. Gitu. Yang terpenting semoga kita ketika wafatnya, ketika tidurnya. Kalau ketika tidur, kalau sering kesiwa, semoga ketika tidur di kamar, di kasur, dalam keadaan sudah mandi, gitu, betul. Kalau pulang dari sawah, sangat capek, tidak sempat mandi, langsung masuk kamar, sepingret, langsung misalnya tidur, gitu, membawa lumpur, kira-kira apa yang terjadi? Berabe, gitu. Istri juga bisa marah, gitu. Nah itulah berabe, gitu. Kemudian ketika Nabi nangis mendengar hal itu, malaikat Jibril pun ikut menangis. Lama Paqala alaihi salam ya Jibril, agam tu musibati wastadahawi. Ayadul ahad min rummatin nar, qala Jibril na'am yadul ahlul kabair min rummatika. Semua baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baqa Jibril. Libukanihi. Wa qala alaihi salam ya Jibril, lima tabki antam, wan tarbu amin. Kata Rasul, wahai Jibril, kenapa engkau nangis? Kenapa engkau ikut menangis? Bukankah engkau adalah ruhul amin, ruh yang selamat? Jibril menjawab, aku takut kalau aku dicoba dari apa yang pernah dicobakan kepada malaikat Harut dan Marut. Kami kalangan malaikat juga ada yang dicoba oleh Allah, jadi itu malaikat Harut dan Marut. Nah, itu yang membuat malaikat Jibril nangis. Gitu. Karena malaikat Jibril itu adalah ruhul amin. Gitu. Makanya dia terhadap malaikatnya yang lain. Aku takut Muhammad. Aku takut dicoba oleh Allah seperti yang diberikan kepada malaikat Harut dan Marut. Gitu. Maka karena itu aku menangis. Makanya kita jangan tinggalkan doa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di surah Al-Baqarah ayat 5 ya. Kemudian ini doa saja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di akhir surah Al-Baqarah. Bisa dilihat lagi di rumah, yaitu kalau belum hafal gitu. Maka itu doa supaya kita diberi ujian yang setimpal dengan kemampuan kita. Makanya kita jangan membiasakan menghina ujian atau misalnya menganggap sepele terhadap ujian yang diberikan kepada orang lain, yaitu kepada sesi tanya jawab. Maka itu kita akhiri dulu dengan berdoa. Allah dan Rasul mustahil yaitu salah dan bohong, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.